Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Tiba-tiba ada sesuatu menghantam helmku dengan keras hingga aku terjatuh dengan motor masih jalan dan berhenti lalu ambruk setelah 10 meteran. Dengan rasa sakit di punggung karena menghantam isi tasku yang kebetulan membawa laptop juga, ku buka tasku dan di dalam tas ternyata laptop sudah berubah bentuk dengan banyak retakan karena tertimpa tubuhku. Banyak luka lecet juga yang membekas di tangan dan kakiku. Aku jalan menuju motorku yang jatuh jauh di depan. Saat hampir di sana, aku coba untuk mengangkat motorku agar bisa berdiri lagi. Tapi karena rasa sakit di punggung, aku tidak kuat untuk mengangkat motorku yang kebetulan memang berat. Saat itu aku pakai motor fiction yang lumayan berat kalau diangkat sendiri. Dan saat aku sedang mencoba mengangkat, aku mendengar suara tawa perempuan. Sambil merasa ketakutan, aku tetap mencoba mengangkat motorku. Tidak lupa juga aku mencari cincin dalam dompetku yang aku taruh di tas. Dan setelah ketemu, langsung aku pakai untuk jaga-jaga. Setelah cincin terpakai, aku usaha buat angkat motorku. Dan akhirnya pun aku bisa membuat motorku berdiri. Cukup parah juga kondisi motorku. Tank motor lecet dan juga kempot. Bekas tanah pun ada di setiap sisi motorku. Aku coba hidupkan motorku untuk segera pergi dari daerah sini. Namun sayang, motorku tidak bisa langsung menyala. Tidak bisa akal, aku langsung coba untuk menyala motorku dengan kaki. Saat aku berusaha menghidupkannya, dari depan aku melihat ada sesuatu dari batas pohon bergerak menuju ke arahku. Aku terus mencoba menghidupkan motorku dengan menyela, hingga sosok itu semakin dekat dan semakin bisa aku lihat dengan jelas. Sosok wanita bergaun hitam tadilah yang sedang menuju ke arahku sambil melayang. Sosok wanita itu terbang di depanku dan melewati tempat di atas kepalaku sambil tertawa mengerikan. Entah kenapa tiba-tiba cincinku memancarkan cahaya merah tapi redup saat sosok itu mulai melewati atasku. Dan secara ajaib juga, motorku bisa dinyalakan dengan normal. Dan langsung aku tancap gas motorku supaya langsung melesat dari area itu. Segala macam lubang dari yang kecil hingga besar aku terjang saja. Hingga sampai ada lubang yang lumayan besar, aku lewati. Jeglek. Dan saat itu juga aku merasa motorku jadi agak menurun. Seolah ban motor belakangku kempes dan cincinku mengeluarkan cahaya yang lebih terang dari yang tadi. Untuk memastikan motorku kempes, aku coba memastikannya. Tapi saat menengok ke kanan belakang untuk melihat ban motorku, ternyata ban tidak kempes sama sekali. Tapi motorku terasa sangat berat, seperti ban bocor yang jalannya ke kanan ke kiri, dan digas pun motorku tidak mau melaju cepat seperti biasanya. Dan karena panik dengan kondisi motorku dan takut juga sosok itu masih mengikutiku, aku menengok spion kanan tapi ternyata tidak ada. Dan saat aku menengok ke spion kiri, ada sekelibat kain hitam yang melambai di motorku. Dan saat aku pastikan betapa terkejutnya, ternyata sosok itu sudah membonceng di belakang. Anjir, kenapa cincin ini gak berfungsi saat kejadian seperti ini? Aku merasa tangan sosok itu mulai bergerak ke atas seolah akan memegangku. Dan saat sosok ini mulai menyentuh pundakku, baru saja cincinku ini mulai bereaksi. Sosok itu langsung merasa kepanasan dan terpental ke belakang dengan teriakan melengkingnya. Dan saat sosok itu mulai lepas dariku, motor pun bisa kembali melesat dengan cepat dan segera meninggalkan perkebunan itu. Selamat akhirnya bisa keluar dari perkebunan itu, walau badan lecet dan motor pun penyok gara-gara motor jatuh tadi. Sudah cukup jauh aku jalan dan karena sudah merasa aman, aku memperlambat laju motorku dan sambil mengatur nafas. Karena masih penasaran dengan sosok yang tadi takutnya masih bonceng tanpa permisi.
dan kondisi juga sudah jalur utama. Makanya aku beranikan diri untuk melihat ke belakang lagi. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dan hampir saja terjatuh dari motor untuk kedua kalinya. Karena ada penampakan sosok lagi di belakangku, tapi kali ini bukan sosok yang tadi, dan cincin pun tidak menunjukkan sinarnya. Kali ini sosok bergaun putih yang duduk di belakang jokku. "Kenapa, Yan? Kok kayaknya takut gitu?" "Ah, apaan sih, Yan? Teriak-teriak gitu. Ini aku malah histeris." "Ah, kamu tak bikin kaget aja sih. Gak tahu apa, tadi ada yang gangguin lagi di jalan yang kemarin. Ada permen sugus itu." "Digangguin gimana? Sampai jatuh ya makanya motormu jadi kayak gini?" "Lah iya, aku tadi dilempar sesuatu sampai jatuh. Kamu malah gak datang dan sekarang malah ngagetin." Yang bener, sampai segitunya mereka mengganggumu. Biar aku balas mereka, Yan." "Udah gak usah tak. Kamu di sini aja, takutnya nanti ada yang gangguin lagi." "Tapi kebangetan, Yan, kalau sampai gitu." "Ya udah gak apa-apa. Tapi lain kali kamu kalau muncul bisa gak sih gak ngagetin gitu?" Udah biasa sih. Suka lihat ekspresi mukamu itu loh, kayak orang konyol banget." Dasar putri aneh. Lihat aku kayak gitu malah seneng banget. Ya biarin, suruh siapa jadi cowok kok penakut banget. "Aku gak takut tak, cuma kagetan." Di jalan pun akhirnya aku ditemani oleh Sinta yang kedatangannya sangat terlambat. Kita tetap ngobrol dan bercanda di motor. Mungkin kalau ada orang yang lihat aku di jalan bakal ngira aku ini orang gila atau orang mabuk. Soalnya gerak-gerikku pasti aneh. Dan setelah perjalanan yang selama dan menakutkan, akhirnya aku sampai di rumah dengan badan yang lecet-lecet. Saat sampai rumah aku langsung masuk dan menemui orang tuaku. "Assalamualaikum Pak, Bu, Rian pulang." "Waalaikumsalam." "Wah Yan, kenapa lagi kamu? Kamu habis kecelakaan di mana? Kok babak belur begitu?" Bapakku menanyakan keadaanku. Enggak Pak, tadi cuma kepleset di jalan, gak ngeliat ada lubang jadi jatuh." "Makanya Rian, kalau naik motor itu pelan-pelan saja, gak usah ngebut. Yang penting selamat," imbu ibuku. "Iya Bu, Rian tahu kok, tapi tadi beneran gak tahu kalau ada lubang. Wong kayaknya lubang baru jadi kagok terus jatuh." "Ya wes, Bapak panggilin dokter dulu ya, buat ngobatin kamu." "Gak usah Pak, nanti tak bersihin aja terus kasih obat merah udah beres. Paling cuma lecet gini kok, gak apa-apa Pak." "Ya wes, sana bersih-bersih dulu, terus makan, terus istirahat." "Iya Pak." Aku taruh tasku dan aku buka dan keluarkan isinya. Laptop yang udah remuk dengan layar monitor pecah. Entah nanti dihidupkannya gimana, bisa aman apa enggak. Dan aku ambil pakaian kotorku yang kubawa dari kos untuk dicuci di rumah. Dan langsung kubawa ke belakang, kumasukkan mesin cuci dan sekalian berangkat mandi. Kulepas semua pakaian yang kupakai. Di lain karena udah bau keringet, ternyata pakaian yang kupakai juga robek dan segera aku membilas seluruh badanku. Rasa segar dan perih yang kurasakan saat mandi tidak aku pedulikan. Yang ada dalam pikiranku hanyalah bersyukur bisa sampai rumah lagi dan bertemu kedua orang tuaku. Dan saat lagi asik-asiknya mandi, tiba-tiba aku mencium wangi yang sangat khas. Pasti kalian sudah bisa menduganya siapa itu. Ya, tepat sekali. Sinta lagi-lagi menerobos masuk ke kamar mandi dengan wajah polosnya dan cuma tersenyum. Dan kemudian dia menanyakan hal yang terjadi tadi di jalan. "Sinta, apa-apaan sih? Biasaan banget kalau aku lagi mandi. Jangan asal masuk nemuin aku." "Emang kenapa sih? Gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa-apanya. Aku tuh cowok, kamu cewek. Ya malulah." Sambil aku pegangin senjataku agar Sinta tidak melihatnya. "Ya gak apa-apa, lagian kita juga gak ngapa-ngapain kok. Oh iya, kenapa sih setiap kamu mandi dan aku datang kamu pasti megang itu?" Sinta bertanya sambil nunjuk tanganku yang menutupi senjataku. "Wis, jangan lihat-lihat. Ini pusaka, kamu gak boleh lihat. Udah sono pergi dulu, aku mau mandi loh." Dasar pelit. Mandi ya tinggal mandi kok pakai berisik," jawab Sinta seperti anak kecil. "Ah, kamu ini. Ya udah kalau mau tetap di situ, tapi jangan liatin." Sambil aku berbalik badan dan meneruskan mandi. Sementara itu Sinta terus ngoceh lagi sambil menanyakan kejadian tadi di jalan, dan aku mandi sambil menjelaskan peristiwa tadi di jalan. Dan saat bercerita sambil mandi, aku sempat kelupaan untuk menyembunyikan pusakaku dari Sinta, yang malah aku sesekali menghadap ke Sinta tanpa aku tutupi senjataku dengan tanganku. Dan yang ada, Sinta malah cekikikan.
Dan setelah selesai mandi pun aku langsung menuju kamar dan segera mengenakan pakaian. Dan gak lupa Sinta selalu mengikutiku, bahkan saat aku ganti baju. "Sinta, kamu kenapa sih dari tadi ngintilin aja? Kayaknya nafsu amat." "Ih, apaan sih? Biasa aja tuh." "Lah terus ngapain ngikutin?" "Ya pingin aja." Dasar cewek aneh. Setelah selesai berpakaian, aku berkumpul dengan bapak dan ibu di ruang tengah. Sambil nonton TV, ibu menyuruhku mendekat padanya untuk diobati luka aku tadi. Ibu saat mengobatiku, beliau terus menasihatiku untuk hati-hati saat jauh dari orang tua. Aku lihat wajah ibu yang memang terlihat sangat khawatir, dan aku berusaha untuk selalu menuruti nasihat beliau. Setelah selesai diobati ibu, aku pergi ke kamar dan mengambil laptopku yang sudah hancur untuk diperlihatkan ke bapak, dan berharap bapak mau membelikan layar baru untuk laptopku ini. Soalnya hanya layar saja yang rusak, dan ternyata bapak pun ACC untuk membelikan layar baru. Ya jelas ACC lah, ini laptop modal buat ngerjain tugas kuliah, dan aku langsung diberi uang untuk besok mengganti layar laptop. Kami habiskan malam itu dengan ngobrol-ngobrol di ruang tengah, sesekali bercanda sambil mengingat mendiang nenek yang dulu selalu ada di ruangan ini saat kita semua ngumpul. Kita mengenang semua yang dikatakan dan dilakukan nenek hingga kadang kita tertawa karena salah satu dari kita memperagakan kebiasaan nenek dengan sangat kocak. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 11, kita semua pun bubar dan pergi menuju kamar untuk tidur dan istirahat. Tapi apesnya aku kali ini Sinta terus mengganggu aku dan berusaha untuk bercanda denganku. Gak biasa-biasanya dia seperti itu, padahal badanku capek dan ingin segera beristirahat. Akhirnya aku turuti kemauan Sinta untuk bercanda hingga jam 3 pagi dan baru saja aku bisa tidur. Ya karena keasikan bercanda dan tidur jam 3, aku hanya bisa tidur sebentar hanya 1,5 jam karena Sinta kembali membangunkanku untuk sholat subuh. Dan dengan terpaksa dan sebel, aku bangun dan segera sholat, walau setelah itu aku tidur lagi. Beberapa bulan berselang setelah aku pulang ke rumah, semua bekas luka jatuh dari motor sudah sembuh semua, dan laptop pun sudah bisa digunakan seperti semula. Saat itu aku sedang berada di kos sebelum bapak menelponku untuk segera pulang. Pikirku juga aneh, kenapa bapak tiba-tiba menyuruhku pulang, padahal ini bukan hari aku untuk pulang, karena masih hari Rabu. Saat itu handphoneku berbunyi dan saat kulihat di layar, ternyata nama bapak yang ditampilkan dalam handphoneku. Dan segera aku angkat. Soalnya kalau bapak yang telepon pasti itu hal penting. Mengingat bapak memang jarang menghubungiku kecuali ada acara atau sesuatu yang penting dan harus segera dibicarakan. Langsung kuangkat dan kujawab telepon bapak. "Halo, assalamualaikum Yan. Kamu lagi di mana sekarang?" Suara bapak dari dalam telepon. "Waalaikumsalam pak, Rian di kos pak. Kebetulan lagi nggak ada kelas, jadi nyantai di kos. Gimana pak, ada apa?" "Kamu kalau hari ini atau besok pulang bisa nggak ya?" "Loh pak, kan baru 2 hari lalu Rian berangkat. Masa iya disuruh pulang lagi?" "Ya makanya Bapak tanya dulu bisa nggak. Kalau bisa, kamu pulang ya." "Emang ada apa toh pak? Kok tumben banget?" "Ini Yan, saudaramu sakit. Si Salma anaknya Bude, tapi dia minta ketemu sama kamu." Sekedar informasi, Salma ini saudara dari ibuku atau keponakan dari ibuku. Ya lumayan akrab juga aku sama dia. Setiap dia ada masalah selalu cerita ke aku. Dan begitu juga sebaliknya. "Loh, Salma sakit apa pak? Di rumah sakit apa di rumah aja?" "Di rumah aja kok. Ya Yan, kalau bisa kamu pulang. Kasihan dia nyariin kamu. Bapak juga nggak tega ngelihat dia sakit sampai kayak gitu." "Lah, emang sakitnya gimana pak?" "Ya udah besok Rian pulang, gak apa-apa pak. Tugas Rian kebetulan sudah selesai. Dan nanti tak titipin sama teman aja gak apa-apa." "Ya besok lihat aja sendiri. Bapak nggak bisa menjelaskan dia sakit apa. Ya udah gitu dulu aja. Assalamualaikum." "Iya pak, waalaikumsalam." Setelah selesai dengan telepon dari bapak, aku mempersiapkan tugasku yang akan aku titipkan pada Okto. Karena aku saking penasarannya dengan kondisi Salma, aku berniat untuk pulang hari itu juga, supaya besok kalau ada apa-apa aku sudah ada di sana. Kalau dilihat dari gaya bicara bapak, pasti penyakit yang sedang dialami Salma tidak biasa atau mungkin sudah parah. Tapi yang aku heran, kenapa dia tidak pernah cerita kepadaku kalau dia memiliki suatu penyakit. Padahal biasanya dia selalu menghubungiku atau memberitahu kalau dia sedang ada masalah.
Saat aku sedang beberes, Sinta pun muncul dengan centilnya, berjalan dengan sedikit melompat seperti anak kecil. Dia beranjak masuk dari depan kamar ke dalam. "Rian," gaya centilnya sambil melambaikan tangannya dan mulai masuk kamar. "Ada apa cewek centil?" jawabku sambil menyiapkan tugasku. "Ih, cuek banget dasar cowok jutek." Dengan gaya biasa, mukanya jadi cemberut. Nah, mulai deh cemberut gitu. Aku lagi siap-siap buat pulang nih, Tak. Bapak tadi telepon dan nyuruh aku pulang besok tanpa aku tahu alasannya. Jadi daripada penasaran, mending aku pulang saja sekarang." "Loh, kok tumben, Yan? Emang kenapa? Kan ini bukan jadwal kamu pulang." Tiba-tiba mukanya mendekat ke wajahku sambil keheranan. Jauhin apa mukanya? Gak deket gini juga tahu. Aku tahu kamu cantik, tapi risih kalau kedeketan. Kan tadi aku udah bilang, aku gak tahu, makanya mau pulang sekarang. Aku takut ada apa-apa. Sambil kujauhkan wajah Sinta dengan tangan. Kamu kan aku penasaran makanya gitu. Ya udah aku ikut ya. Mana tahu aku bisa bantu ntar di sana. Ya nggak gitu juga. Ya udah ayo kita berangkat. Jam 3 sore nanti ya. Habis ini aku mau ke kontrakan Okto dulu buat nitip tugasku ini. Oke. Dengan gaya kemayunya dia tertawa centil dan membuat dadaku deg-deg karena ekspresi mukanya. Sekitar jam 2 aku menuju tempat Okto dan aku chat dia untuk menunggu aku di depan kontrakannya. Soalnya aku males kalau masuk takutnya ada subus yang ngintip dari jendela. Aku pun sampai di depan kontrakan Okto dan ternyata dia belum juga ada di depan kontrakannya. Langsung aku hubungi dia buat mempercepat waktu. Setelah aku hubungi ternyata dia lagi di Burjo, tempat biasa kita makan siang. Dan dia sengaja di sana. Langsung aku susul ke sana dan menyerahkan tugasku ke Okto untuk nanti dikumpulkan. Loh Yan, kok tugas dititip ke aku sih? Emang kamu mau kemana? Aku mau pulang Ok, bapak tadi telepon katanya penting. Jadi ya mau gak mau aku harus pulang sekarang. Lah terus pelajar abis ini gimana? Ya gak apa-apalah, aku bolos kali ini. Udah ya, keburu ditunggu sama bapak nih di rumah. Oh ya wes, hati-hati di jalan Yan. Gak usah ngebut. Oke, siap bro. Setelah tugas aku serahkan ke Okto, aku balik lagi ke kosan buat ganti pakaian sekaligus mengambil barang bawaanku untuk dibawa pulang. Sinta juga sudah menunggu depan kamar sambil duduk santai. Setelah aku mengambil barang bawaanku yang akan kubawa itu, kemudian aku segera berangkat pulang ke rumah. Seperti biasa, Sinta membonceng di belakang. Kita berangkat dari kos sekitar pukul 3 kurang. Dan setelah menempuh waktu sekitar 2 jam, tepatnya jam 5, aku sampai di rumah dan segera aku masuk ke rumah dan bertemu bapak ibu. Dan Mbak Margono yang ternyata sedang bertamu seperti biasa. Assalamualaikum Pak, Bu, Rian pulang. Waalaikumsalam. Ketiga orang itu menjawab salamku. Loh Yan, kau udah pulang? Baru hari apa ini? Tanya ibuku kebingungan. Iya Bu, tadi bapak telepon Rian, jadi Rian harus buru-buru pulang. Bapak ini, kenapa nyuruh Rian pulang sih? Kan dia masih kuliah, pasti banyak tugas. Bapak juga nyuruhnya pulang besok Bu, bukan sekarang. Kamu kenapa pulang sekarang? Apa sore tadi nggak ada pelajaran kamu Yan? Aman Pak, semua sudah terkendali. Oh ya wes Bu, Rian yang nggak apa-apa kok kalau pulang sekarang. Kan besok pagi bisa lebih awal ke tempat Salma bareng Mbak Margono. Ada Mbak Margono? Maaf Mbak, tadi gak kelihatan. Walah, biasaan kamu Yan, bercanda terus kalau sama Mbah. Nah Yan, besok kita ke Salma bareng sama Mbak Margono. Tadi bapak telepon kamu juga karena disuruh Mbak Margono. Soalnya katanya Mbak Margono buntuhin bantuan kamu. Oh, jadi Mbak Margono yang nyuruh toh Pak? Wah, Rian jadi agak curiga kalau Mbak Margono yang minta. Pasti aneh-aneh. Gak aneh. Pak, Bu, bisa saya bicara sama Rian saja berdua? Pinta Mbak Margono ke bapak dan ibu. Oh ya monggo Mbak. Ya udah, yuk Bu, ke ruang tengah aja sambil nonton TV. Dan akhirnya aku ditinggal berdua saja sama Mbak Margono. Aku mulai ngerasa aneh. Pasti ada hal yang tidak beres yang terjadi sama Salma. Hingga Mbak Margono yang dipasrai untuk mengatasi sakitnya Salma, bukan malah dirujuk ke rumah sakit. Saat ditinggal bapak sama ibu, aku dan Mbak Margono berbicara dengan batin. Nah Rian, jadi gini, besok kamu bantu Mbak ya.
Emang apa Mbah yang terjadi sama Salma? Katanya kan sakit, kok malah Mbak Margono yang disuruh nanganin Sinta? Iya Yan, Salma memang sakit, tapi dia nggak akan bisa disembuhin hanya dengan pengobatan medis. Emang Salma sakit apa Mbah? Kok dia nggak cerita sama aku? Padahal biasanya juga dia kalau ada apa-apa selalu cerita ke aku. Udah, pokoknya kamu ikutin kata Mbah. Besok kamu bantu Mbah dan jangan lupa Sinta juga diajak. Oh ya, Sinta, kamu mau kan bantu saya besok? Ternyata Mbak Margono meminta langsung Sinta untuk membantu. Kalau aku sih terserah Rian saja. Kalau Rian boleh ya aku pasti turuti untuk bantu. Tapi kalau Rian enggak, ya aku nggak bisa bantu. Dengan gaya sok imutnya bicara ke Mbak Margono. Ya udah, karena Mbak Margono sudah minta, kita bantu ya tak. Pasti ada sesuatu hingga Mbak Margono butuh bantuanmu. Oke Rian, siap deh pokoknya. Nah, kalau gitu besok kita berangkat pagi jam 6 dari rumah ya. Setelah pembicaraanku dengan Mbak Margono selesai, aku pun ke belakang, hendak mandi dan membersihkan barang bawaanku yang ada di dalam tas. Bapak dan ibu pun kembali menemui Mbak Margono dan hanya terheran kenapa kita tadi hanya terdiam saja dan kemudian aku pergi begitu saja. Tapi pasti setelah itu Mbak Margono pun menjelaskan ke bapak dan ibu. Dan setelah mandi yang pastinya si Sinta ngintil terus. Aku pun pergi ke kamar dan berpakaian untuk selanjutnya menjalankan kewajibanku, yaitu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib seperti biasa kita semua berkumpul di ruang tengah dan saling bercanda. Dan tidak ketinggalan Sinta pun ikut nimbrung dengan duduk menyandar ke pundakku. Dan terlihat Mbak Lasmi mondar-mandir mengawasi setiap sudut rumah seperti biasanya. Tidak terasa jam pun sudah larut malam. Kita semua bergegas untuk tidur supaya besok bisa bangun pagi dan bisa berangkat ke rumah Salma lebih awal. Dan sesuai janji kita, jam 6 pun kita sudah siap untuk berangkat ke rumah Salma. Kita menggunakan 2 motor. Aku berboncengan dengan Mbah Margono dan ibu berboncengan dengan bapak. Dan yang membuat aku gak nyaman saat perjalanan adalah Sinta juga ikut bonceng di motorku. Ya, namanya motor fiction pasti hanya muat untuk 2 orang. Nah ini dia malah memaksa bonceng di tangki motor, padahal terbang aja dia bisa. Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya kita pun sampai di rumah Salma. Setelah sampai sana, kita langsung disambut oleh kedua orang tua Salma yang sudah menunggu di depan. Kita pun langsung dipersilakan masuk. Dan saat aku masuk, aku merasakan hawa yang sangat berbeda dari terakhir aku kesini. Suasana rumah ini seperti dingin, tapi bukan dingin yang membuat hati nyaman. Seolah rumah ini ada hawa negatif yang memenuhi setiap sudut ruangan. Kita pun langsung diantar masuk ke dalam kamar Salma. Sinta yang sejak saat sampai di rumah ini sudah memasang muka serius, tidak seperti biasanya, yang santai dan suka bercanda. Ditambah saat kita mulai masuk ke dalam kamar Salma, wajah Sinta berubah total, seolah dia marah dan terkejut. Dan saat aku memasuki kamar Salma, aura negatif itu pun semakin kuat. Dan saat aku melihat Salma yang ada di dalam, betapa terkejutnya ternyata kondisi Salma sudah dalam kondisi terikat. Tangan dan kaki sudah diikat ke setiap sudut kasur. Karena aku terkejut dengan kondisi Salma saat itu, aku langsung mendekati Salma yang masih tertidur dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Aku pun bertanya pada orang tua Salma, sebenarnya apa yang telah terjadi sama Salma. Katanya dia cuma sakit, tapi kok sampai diikat seperti itu. Bapak dan ibunya pun menjelaskan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Salma. Sudah beberapa hari ini Salma bertingkah sangat aneh. Dia sering merasa ketakutan sendiri hingga akhirnya dia jatuh demam. Dan terkadang juga dia sering melamun, entah memikirkan apa. Dan saat ditanyai oleh orang tuanya, Salma sama sekali tidak pernah mau menjelaskan apa yang sedang dia alami. Karena orang tua Salma mungkin hanya merasa kalau Salma ini sedang sakit biasa dan sedang tidak enak moodnya, hingga dia tidak mau menceritakan hal yang sedang terjadi. Dan ternyata pemikiran orang tua Salma salah, semakin kesini. Salma bukannya membaik, dia malah semakin parah. Kadang dia teriak-teriak histeris tanpa ada penyebabnya. Kadang juga dia mencubiti wajahnya sendiri, seolah Salma sedang mengambil sesuatu di wajahnya. Sering juga dia berlari ke sana kemari tanpa alasan, hingga membuat kedua orang tuanya bingung dengan apa yang sedang dia lakukan. Hingga akhirnya bapak Salma menghubungi bapakku untuk meminta saran untuk mengobati Salma. Awalnya sih bapak menyarankan Salma untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.
Barangkali ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Salma, entah itu di psikologinya atau di lainnya. Dan ternyata saat diperiksa di rumah sakit, Salma hanya diberi obat penenang saja. Sehingga itu tidak menyembuhkan Salma, hanya menenangkan Salma sesaat saja. Dan saat Salma siuman tetap saja Salma bertingkah seperti tadi. Dan karena Salma masih tidur, aku dan yang lain berkumpul dulu di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol tentang kondisi Salma tadi malam, kenapa bisa sampai diikat. Padahal menurut Bapak dan Mbak Margono terakhir kesini, Salma belum sampai separah itu. Ya walaupun aku tahu ekspresi Mbak Margono yang serius setelah keluar dari kamar Salma yang menunjukkan beliau tadi menemukan atau melihat sesuatu yang besar di sana. Seperti yang Sinta tampakkan tadi dengan wajah yang seperti melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan saat kita ngobrol di ruang tengah, aku mendengar suara. Duk, duk, duk. Suara itu bersumber dari kamar Salma dan disusul dengan suara yang aku kenal. Ya, itu suara Salma. Sepertinya dia sudah bangun dari tidurnya dan kaget dengan kondisi dia yang terikat. Kita semua pun langsung menuju kamar Salma. Dan benar saja, dia sudah terbangun, namun sepertinya dia belum kambuh penyakitnya sehingga terlihat seperti orang sakit normal. Pak, Bu, ini kenapa kok Salma diikat gini? Emang tadi malam Salma kenapa, Bu? Udah gak apa-apa. Salma udah enakan sekarang kamu. Tanya ibunya penuh perhatian. Iya Bu, Salma gak apa-apa, cuma masih gak enak badan saja. Pak, ini ikatannya Salma dilepas saja, kayaknya udah gak apa-apa. Pinta ibu Salma ke bapaknya Salma untuk melepas ikatannya. Salma, apa kabar? Kamu sakit apa? Kok gak cerita sama aku sih? Tanyaku pada Salma. Mas Rian, Salma juga gak tahu. Badan Salma rasanya pegel dan gak enak banget. Terus kadang kata ibu sama bapak, Salma kadang bertingkah aneh. Salma juga pengen cerita ke Mas Rian, tapi karena badan Salma lemes jadi gak bisa ngabarin Mas Rian. Yaudah, sekarang kamu istirahat dulu aja. Kamu mau makan apa enggak? Udah pagi nih. Kamu masih lapar kan? Nanti Mas suapin ya. Iya Mas, nanti ya, tapi Salma mau gini dulu aja. Dan akhirnya kita pun ngobrol di kamar Salma berdua. Mbak Margono entah sedang apa, yang jelas beliau sedang mengelilingi rumah sambil menaburkan sesuatu. Sedangkan bapak dan ibu duduk di luar sambil ngobrol dengan orang tuanya Salma. Aku sangat merasa kasihan dengan Salma. Aku sepertinya mulai apa yang sedang dialami. Saat aku sedang ngobrol dengan Salma, tiba-tiba Salma mulai bersikap aneh. Tangannya mulai mencubit wajahnya, seolah sedang mengambil sesuatu di wajahnya. Salma, kamu ngapain sih? Mukanya jangan dicubitin gitulah, nanti luka. Ini loh Mas, Salma itu cuma ngambil ini. Dia menyodorkan tangannya seolah menunjukkan sesuatu yang tidak aku lihat. Mana Salma? Gak ada apa-apanya. Ini loh Mas, ini ada gini kok. Salma tetap kekeh menunjukkan sesuatu itu. Oh ya, sini mana? Mas buang aja ya. Aku berpura-pura mengambil sesuatu itu. Dan saat itu juga, aku merasa sangat kasihan dengan Salma. Karena kata-kata yang Salma katakan padaku saat itu. Mas, Salma sakit Mas. Iya Mas tahu, makanya Mas pulang dari kuliah buat nemenin kamu. Mas, Salma capek kayak gini terus, Salma gak kuat. Salma gak boleh bilang gitu, Salma gak boleh nyerah ya. Mas janji bakal nemenin kamu terus kok, sampai kamu sembuh, oke? Wajah Salma hanya menjawabku dengan tersenyum. Salma masih melakukan gerakan tadi di mana dia terus mencubiti pipinya dan mengambil sesuatu yang tidak aku lihat dan selalu menunjukkannya padaku setelah dia mencubitnya dan seolah telah mendapatkan sesuatu itu. Hingga aku melihat pipi Salma mulai mengeluarkan darah karena cubitan yang semakin keras dia lakukan. Hingga banyak pipi yang berlubang dan mengeluarkan darah. Salma, udahlah jangan gitu terus. Lihat ini pipimu mulai berdarah kan? Ini loh Mas, Salma tuh ngambilin ini. Keluar terus dari pipi dan wajah Salma ini. Ah, keluar? Emang apaan Salma yang keluar? Mas gak lihat apapun yang keluar dari wajah kamu? Mas, ini Mas. Masa Mas gak lihat sih? Ini loh Mas. Seketika wajah Salma mulai bersedih. Udah, hentikan Salma. Wajahmu nanti rusak penuh darah. Udah hentikan. Mas, ini banyak banget. Bantuin Salma buat ngilangin ini. Mata Salma mulai berkaca-kaca. Karena saking paniknya dan takut terjadi sesuatu dengan Salma, aku pun memanggil kedua orang tua kita. Dan mereka pun segera menghampiri kami. Bapak Salma pun langsung mengambil tali dan segera mengikat tangan Salma ke belakang.
Jadi posisi Salma seperti seorang penjahat yang sudah tertangkap. Salma mulai menangis dan meronta sambil meminta tolong padaku untuk melepaskan tali itu dan membantunya untuk mengambil sesuatu di wajahnya yang tidak aku lihat itu apa. Dan saat itu Mbak Margono sudah selesai dengan urusannya tadi dan segera menyusul masuk ke kamar Salma. Dan entah kenapa saat Mbak Margono masuk ke kamar Salma, tiba-tiba Salma meronta-ronta seolah ketakutan dan ingin menghindar dari Mbak Margono. Mbak Margono pun mendekati Salma dan meminta kedua orang tuaku untuk keluar sebentar dan hanya memintaku untuk berada di kamar itu menemani Mbak Margono. Setelah kedua orang tua kami keluar, Mbak Margono pun mendekati Salma dan memegang kepala Salma sambil berkata padaku, "Yang Mbak rasa, kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi dan kali ini kamu harus membantu Mbak ya." Sedikit-sedikit Rian sudah paham Mbah, tapi sejak kapan Mbah? Sudah beberapa hari ini ya. Awalnya sih nggak sampai seperti ini, cuma ngelamun dan jalan-jalan gak jelas waktu malam. Tapi ternyata kali ini sudah parah dan Mbah tadi juga udah kaget saat masuk ke kamar ini. Ternyata sudah tambah ramai aja daripada waktu pertama Mbah kesini. Jadi bener Mbah, ini bukan sakit biasa. Tapi kenapa bisa dia seperti ini? Apa kamu belum tahu ya? Salma ini juga hampir mirip sama kamu. Dia juga punya kelebihan, tapi sayang, dia nggak ada penjaga. Aku malah sama sekali nggak tahu Mbah. Sejak dulu Salma juga nggak pernah cerita. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang tolong Mbah, pegang kepalanya. Aku pun menuruti perintah Mbak Margono. Saat aku memegang kepala Salma dan Mbak Margono membacakan sesuatu, tiba-tiba Salma teriak histeris. Dan entah bagaimana kita berdua terpental ke belakang, seolah ada energi yang besar keluar dari tubuh Salma. Ikatan tali yang mengikat Salma pun ternyata putus, hingga dia sekarang bisa gerak leluasa. Sekarang kondisi Salma sudah nggak karuan. Seperti tadi saat bangun tidur, dia masih santai dan seolah normal. Namun sekarang dia teriak-teriak histeris sambil gerak tidak karuan. Hingga sampai dia menuju ke arahku, hendak mencekiku yang masih tergeletak menyender tembok karena terpental tadi. Dan saat Salma sudah hampir meraihku, tiba-tiba Sinta mulai muncul dan masuk ke dalam. Dan ternyata kemunculan Sinta membuat Salma ketakutan dan bertolak bergerak mundur menjauhiku. "Rian, kamu gak apa-apa?" "Iya tak, aku gak apa-apa. Bantu aku nenangin Salma tak. Dia sebenarnya kenapa sih kok bisa begitu?" "Kamu beneran mau tahu dia sedang kenapa?" "Iya tak, beneran aku mau tahu." "Ya udah, kamu mending lihat sendiri apa yang sedang terjadi pada tubuh Salma." Sinta menyuruhku untuk menutup mataku dan tiba-tiba Sinta mengusap mataku dengan lembut, perlahan dari atas ke bawah. Dan saat aku membuka mataku, aku sangat terkejut dengan apa yang di tubuh Salma. Ternyata dari tadi, di tubuh Salma terdapat bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Dan di area mukanya terdapat puluhan belatung yang keluar dari kulit wajahnya. Mungkin itu tadi yang membuat Salma mencubiti wajahnya dan belatung itu yang dia tunjukkan padaku. Pantas saja aku tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Salma. Ternyata dia diganggu makhluk jahat. Aku sangat kaget dengan keadaan Salma saat itu. Sinta menyuruhku mundur ke belakang. Aku hanya bisa menurut apa yang dikatakan Sinta saat itu, karena aku juga bingung mau membantu dengan apa. Sementara Mbak Margono masih tergeletak di lantai akibat hentakan yang didapatkan tadi. Terlihat Mbak Margono kesakitan sambil memegangi punggungnya yang kemungkinan terhentak mengenai meja di belakangnya. Namun Mbak Margono tetap mengamalkan sesuatu untuk membantu Sinta mengusir sosok itu. Sinta maju menuju sosok yang menyelimuti tubuh Salma. Terlihat sosok itu ketakutan dari gerak-geriknya. Sosok itu terus mundur dan Sinta pun mencoba menanyakan sosok itu tentang kenapa dia mau mengganggu Salma. Makhluk rendahan, sudah ngapa kamu di tubuh manusia itu?" tanya Sinta dengan tegas. "Apa urusanmu? Aku sedang bermain-main dengan Salma, kamu gak usah ganggu." "Untuk apa kamu bermain dengan dia dan kenapa juga kamu mengikuti dia terus?" "Dia ini temanku. Kita sudah saling kenal. Sudah kamu pergi saja. Aku hanya mau main sama Salma." "Oh, jadi seperti ini kamu mainnya. Kalau gitu aku pengen main sama kamu. Tapi dengan caraku gimana?" "Aku gak ada urusan denganmu. Cepat pergi saja. Gak usah ganggu kita berdua." Aku memaksa, "Wahai makhluk rendahan, ayo kita main," ajak Sinta dibarengi dengan senyum mengerikan. "Aku gak mau. Tinggalkan kami." "Ayo kita main." Sinta meraih tangan sosok itu.
Saat Sinta meraih tangan sosok itu, tiba-tiba sosok itu pun mengerang kesakitan. Padahal Sinta hanya memegangnya saja, belum melakukan apapun. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Kan aku bilang tadi, aku mau main sama kamu. Sinta tertawa sinis. Aku bilang tidak. Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan. Orang sosok itu seperti kesakitan sekali. Rian, dia gak mau main sama aku, padahal aku lagi pengen main sama dia. Sinta menengokku dan kembali melirik ke sosok itu dengan tatapan mengerikan. Aku yang hanya bisa diam melihat sosok itu kesakitan karena dipegang Sinta. Baiklah, kalau kamu gak mau main sama aku, tapi ada syaratnya. Apa syaratmu? Sudah, cepat lepaskan tanganku. Kamu harus pergi dari sini dan jangan pernah temui manusia ini lagi. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Salma. Oke, gak apa-apa. Aku tetap akan bermain denganmu kalau begitu. Sinta terlihat memegang tangan sosok itu lebih keras lagi hingga aku bisa melihat kepulan asap mulai keluar dari tangan Sinta. Teriak kesakitan sosok itu semakin keras. Kulihat Sinta mulai melepaskan tangan sosok itu. Bukan dia tidak melepaskan, tapi tangan sosok itu pun putus dan tangan yang putus itu terus dipegang sama Sinta. Kamu kenapa makhluk rendahan? Ngomong-ngomong, tanganmu lucu juga ya. Sudah kecil hitam pula. Dasar kau keparat, awas kau nanti. Tiba-tiba sosok itu ingin kabur meninggalkan kami di kamar. Namun dengan sigap Mbak Margono langsung menarik sosok itu ke dalam botol yang sudah beliau siapkan tadi. Dan di dalam botol itu seperti ada tulisan, atau lebih tepatnya sebuah raja. Aku suka ya, main sama dia lucu. Sudah jelas aku bukan lawannya, malah bandel. Sipta. Aku hanya bisa melongo sambil menjawab seadanya. Dasar cowok aneh. Masa responnya cuma begitu? Saking kagumnya aku tak. Tiba-tiba Mbak Margono berbicara padaku untuk rencana nanti malam. Yan, nanti malam kita harus buang botol ini ke Sungai Serayu. Kenapa nggak sekarang aja Mbah? Kan lebih cepat lebih baik. Ya emang, tapi Mbah mau ngumpulin yang lain dulu buat dimasukkan ke botol juga. Kan kamu lihat sendiri tadi. Di sini ramai. Mbah bakal tangkap mereka semua dulu. Iya ya Mbah. Ya sudah, aku tungguin aja. Siap deh pokoknya. Setelah kejadian itu, Salma terbaring lemas di kasurnya. Terlihat wajah pucatnya yang terasa sangat capek dan keringat yang terus menetes dari tubuh Salma walau di dalam keadaan pingsan. Aku berbicara pada orang tua Salma buat membersihkan badan dia supaya Salma bisa lebih fresh lagi. Dan saat bangun dia bisa kelihatan lebih sehat. Aku pun berjalan keliling rumah bersama Sinta untuk mengecek kondisi di luar rumah. Yan, sepertinya Salma butuh kita temani dia sampai keadaan benar-benar aman. Saran Sinta padaku. Aku juga berpikir begitu, tapi apa kita harus menginap tak? Sepertinya iya Yan, aku merasakan aura di kamar Salma sangat kuat dengan hal negatif. Kalau gitu ya nggak apa-apa kita nginap aja di sini. Ntar aku akan bilang bapak sama ibu dan ngajak Mbak Margono buat nginap di sini. Ya sudah, bagus kalau gitu. Saat aku berkeliling rumah dan fokus pada sebuah benda yang tertempel di sudut rumah milik Salma. Dan saat aku berkeliling, aku menghitung jumlah benda itu. Ternyata ada 4 dan letaknya tepat di setiap sudut rumah. Di depan ada 2, yaitu di kanan 1 dan di kiri 1. Begitu juga dengan bagian belakangnya, terdapat 2 juga. Ada di kanan dan kiri masing-masing 1. Aku sempat curiga dengan benda itu, tapi tidak dengan Sinta. Makanya aku langsung menghampiri Mbak Margono dan menanyakan sebenarnya benda apa yang tertempel di setiap sudut rumah Sinta. Bah, Rian mau tanya, itu apa ya yang tertempel di setiap sudut rumah? Itu Mbak yang pasang tadian. Itu raja yang Mbak pasang buat menghalangi makhluk jahat yang mau masuk. Oh, jadi Mbak toh yang pasang. Aku kira itu buat Salma sakit. Ya enggak lah Yan, moga saja nanti aman. Waktu berjalan dengan cepat, hingga malam pun mulai datang. Aku sudah mengatakan pada bapak dan ibu buat menginap di sini. Aku juga mengajak Mbak Margono buat menginap dan ternyata mereka menyetujuinya. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 10 malam dan Mbak Margono mengajakku untuk membuang botol tadi yang sekarang berjumlah 3 botol. Dan saat aku amati, botol itu tidaklah kosong. Bagi yang bisa melihat, mungkin isi botol itu seperti ada asap yang bergerak ke sana kemari, seperti mencari celah untuk keluar.
dan saat dipegang pun terasa sedikit hangat. Aku dan Mbak Margono pun mulai perjalanan menuju ke Sungai Serayu. Kami ke sana dengan menggunakan motorku. Awal perjalanan masih terlihat sangat normal, tidak ada kendala apapun dan motor juga berjalan dengan entengnya di jalan. Sinta sengaja aku suruh untuk menunggu di rumah sambil menjaga Salma. Perjalanan yang mulai tidak enak karena kami mulai melewati jalan yang tidak rata. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan, kami mulai sedikit ada gangguan. Lampu motor yang kami kendarai tiba-tiba berkedip seakan mau mati. Aku dan Mbak Margono mulai merasa aneh dengan hal itu. Tapi Mbak Margono tetap menyuruhku memacu motorku agar cepat sampai. Dan apesnya, saat motorku pacu lebih cepat, terjadi hal yang tidak mengenakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.